Islam. Ya entah dari mana datangnya, tahu-tahu saya itu ada kecenderungan untuk mempelajari Islam. Islam agama ya iya. Ini keterangan sesudah dia masuk Islam. Entah saya ada semacam merasa rindu. Sehingga saya akhirnya datang saya itu. Saya ingin tahu apa itu. Kok ada Nabi Rasul yang dikatakan ini kok sampai 3 kali datang pada saya. Waqa'a fi qalbi hubbul Islam min amri Rasulillah masya Allah. Akhirnya saya berangkat dari saat saya secara ini dari lewat darat ini rupanya ya. Jadi kami tidak lewat laut. Akhirnya setelah sampai hatta ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya sahabat ini di depan orang banyak, ada Sayyidina Umar di situ. Terus waktu Nabi melihat saya, ini ceritanya dia, falamma ra'anil nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala. Waktu Nabi ketemu saya didahului. Ini belum kenal belum apa, Nabi terus bilang, "Marhaban bika ya Sawad." Selamat datang. Sawad bin Qarib, qad alimna ma jaa bik. Saya sudah tahu apa yang menyebabkan kamu datang ke sini. Jadi enggak usah cerita lalu. Akhirnya qultu ya Rasulullah. Baiklah, dia ahli syair rupanya. Baiklah kalau begitu izinkanlah saya ingin bersyair sebentar. Silakan. Nah, qul ya Sawad, silakan. Siap. Setelah dia saya tidak baca di sini syair-syairnya itu, kemudian setelah selesai Nabi ketawa, tersenyum, gembira. Aflahta ya Sawad, kamu termasuk orang yang bahagia. Sudah, habis cerita berhenti sudah. Terus Sayyidina Umar tanya, sudah, dia menyatakan sudah masuk Islam. Terus Sayyidina Umar tanya, hal ya'tika ra'iyuka al-an? Apa kamu sekarang didatangi oleh jinmu itu dulu? Sekarang ini. Faqala, ini jawabnya. Mundu qara'tul Qur'anah lam ya'tini. Sejak saya membaca Quran, dia tidak datang lagi pada saya. Ya. Wa ni'mal 'iwadu kitabullah 'azza wa jalla minal jinni. Sungguh sebagai pengganti yang jauh lebih baik adalah Quran, kitabullah. Ya, sebagai ganti dari jin saya itu. Saya sudah tidak perlu jin sekarang karena saya sudah punya Quran. Dan memang sejak saya pegang Quran ini, dia tidak mau datang lagi katanya. Nah, begitulah ini sekedar saya ceritakan bahwa jin itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang Islam, ada yang beda Islam. Sampean itu kok sok tahu saja dari mana sampean itu. Ini saya baca di Quran ini, ya. Di Quran yaitu di surat Jin. Namanya saja sudah surat Jin, ya. Namanya surat Jin, ya. Yaitu surat Jin yang saya kutip di sini berbunyi begini. Coba saya turunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, terangkan Muhammad. Uhiya ilayya, saya diberi wahyu oleh Tuhan. Annahu istama'a nafarum minal jinni, bahwa ketika saya membaca Quran, saya diberitahu oleh Tuhan. Saya sini tidak tahu. Diberitahu oleh Tuhan bahwa ada rombongan jin yang ikut mendengarkan bacaan saya. Annahu istama'a, mendengarkan, nafarum minal jinni, satu kelompok satu dari jin. Nafarun itu antara 3 sampai 10. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini ayatnya. Kemudian jin-jin yang mendengarkan Quran tadi itu bacaan saya, mereka mengatakan, "Wih, kita mendengar sebuah bacaan yang ajaib, yang indah, yang hebat. Yahdi ila rusdi, yang memberi petunjuk ke jalan iman, ke jalan yang benar. Fa'amanna bih, maka
kami yang mendengarkan ini beriman dengan Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sejak hari ini kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami lagi. Jadi rupanya mereka itu sebelum mendengar Quran, mereka itu punya sesembahan yang banyak. Musyrik itu politeis dah, apa namanya? Tuhan banyak. Ya. Bukan monoteis, tidak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ini Quran yang saya baca. Katanya jin-jin itu, wah, kalau begini sungguh keliru selama ini. Ternyata Tuhan Maha Luhur, Maha Suci. Dia tidak punya istri, tidak punya anak. Nah, jadi ini rupanya dia sebelum ini mengikuti satu kepercayaan bahwa Tuhan itu punya istri dan punya anak. Tapi setelah mendengar Quran, dia mengatakan, wah, ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi, maha suci Tuhan. Mattakhadha sahibatan wala walada, dia tidak menjadikan siapapun sebagai istri dan tidak juga punya anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan selama ini orang-orang jahil kami, jin-jin ini ternyata telah mengatakan tentang Tuhan hal-hal yang syatoto, yang dusta, yang tidak ada dasarnya. Ini. Kemudian kita teruskan ya, ini supaya persis harfiah letterlek dari Quran. Wa anna, dan bahwa kami jin-jin ini wananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Sejak kami ini mendengar Quran yang dibaca Nabi Muhammad, maka saya kira manusia dan jin-jin tidak bakal akan mengucapkan hal-hal yang dusta terhadap Allah. Artinya dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, orang akan mengenal Tuhannya secara baik dan benar. Tidak akan lagi menduga-duga, mengira-ngira, meraba-raba. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung firman-Nya. Ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Tuhan memberitahu, Muhammad, bahwa ada sekelompok manusia yang minta perlindungan pada sekelompok orang-orang, sekelompok laki-laki minal jinni, dari jin. Ini sebelum kamu datang membawa agama Islam, Muhammad, aku beritahu orang-orang Arab itu ada sebagian yang minta perlindungan kepada jin apabila mereka menempuh perjalanan, bermalam di satu tempat lembah atau di satu dekat pegunungan. Nah, itu diceritakan. Mereka itu kalau orang Arab sebelum Islam, itu kalau mendatangi satu tempat yang werit, angker ya, bukan angker mobil ya, angker itu pokoknya werit. Lah itu terus mereka itu mengatakan, di sini dalam tafsir diterangkan, a'udzu bi sayyidi hadzal makani min syarri sufaha'i. Kami mohon perlindungan kepada yang bau rekso tempat ini. Nah, begitu. Saya mohon perlindungan dari gangguan anak-anaknya yang jahil. Ini kata-katanya begitu. Jadi minta yang bau rekso di sini, jin yang menunggoni, mengawal, menempati tempat ini, supaya dia menjaga kami dari gangguan anak-anaknya, anak-anak buahnya yang nakal-nakal. Tapi Quran mengatakan, firman Allah tadi, fazaduhum rahaqa, karena jin-jin itu dimintai perlindungan oleh manusia, maka
mereka jin itu tambah tidak tahu diri, tambah sombong, tambah angkuh, tambah mempermain-mainkan manusia yang minta perlindungan itu. Nah ini rohako ini ada tafsir kata-kata rohako itu tujanan, tambah gila, tambah sombong, tambah lacut, tambah tidak karu-karuan. Ada lagi tafsir tambah berani, jadi tambah berani. Ada lagi tafsir ini Ibnu Katsir, tambah dibikin teka-teki, jadi dibikin sampai menjadi apa itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang misterius, yang membingungkan. Nah itulah tafsir rohako. Fazaduhum, maka jin-jin itu menambahi manusia rohako, tambah terbenam, tambah kecakot, tambah tidak bisa keluar. Di sini diterangkan di dalam tafsir bahwa orang Arab yang pertama kali tercatat minta pertolongan jin, perlindungan jin, yaitu satu kelompok minal Yaman min Bani Hanifah. Ada suku Bani Hanifah dari negeri Yaman. Dari sanalah summa fasha fil Arab, berkembang kebiasaan adat ini di kalangan orang Arab sebelum Islam. Falamma ja'al Islamu, maka tatkala datang Islam, syarat ta'awudhu, maka berubahlah permintaan perlindungan itu billah la bil jin, tapi minta perlindungan kepada Allah, tidak lagi kepada jin setelah Islam datang. Jadi karena itu diturunkanlah 2 ayat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq itu khusus untuk sihir. An-naffasati fil uqad, yang jin yang suka meniup di dalam ikatan bundelan-bundelan uqad. Nah, kalau yang kedua qul a'udzu birabbin nas, itu gangguan, kebingungan yang ditimbulkan oleh jin atau manusia, ya, di dalam hati, ya. Syarril waswas, ya, dari gangguan. Waswas itu gangguan-gangguan di dalam hati, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu di dalam hati atau dadanya manusia, minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun dari orang, dari manusia. Kemudian di sini diterangkan wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada Muhammad, bahwa jin itu pun ada yang menyangka seperti orang-orang menyangka bahwa besok makhluk manusia ini tidak akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kemudian ayat ini kita dengarkan ayat ini, ya. Betapa jin itu peranannya dan bagaimana macam-macamnya. Ini ucapan jin yang ditirukan oleh Quran. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Kami jin-jin ini sebelum ini menyentuh langit untuk mencuri dengar dari pembicaraan di alam gaib. Tapi sekarang fawajadna muli'at harasa, sekarang kami dapati langit, artinya alam gaib, telah dipenuhi oleh penjaga-penjaga yang terdiri dari malaikat-malaikat syadida, yang keras. Dan kecuali itu wasyuhuba, dan juga di sana ada obor-obor panah-panah api. Ini setiap kami mendekat, kami dilempar dengan anak-anak api itu, dengan panah-panah api itu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama', dan bahwa kami jin-jin sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kami ini mempunyai tempat
khusus di alam sana, di alam langit, di alam gaib, tempat duduk untuk mencuri pendengaran. Tapi sekarang, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi sekarang siapa yang akan mencuri dengar, maka dia akan menemukan anak panah yang selalu mengintai kedatangan kami. Walhasil, alam gaib yang tadinya terbuka sejak Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus menjadi rasul, tertutup buat kami. Kami tidak leluasa lagi di alam gaib untuk mencuri pendengaran dari apa yang terjadi di kalangan malaikat-malaikat itu. Wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah karena kita ini tidak boleh mendengar, apakah Tuhan menghendaki manusia yang ada di bumi ini menghendaki baik atau petunjuk atau malah kerugian, sehingga mereka itu tidak bisa menerima berita-berita dari kami, yang selama ini kami selalu membawa berita-berita gaib kepada manusia tertentu. Nah sekarang saya tidak boleh. Ini apa memang Tuhan bermaksud baik apa tidak pada manusia? Ini kami sendiri tidak tahu. Ini omongan yang ditirukan Quran, omongan dari jin. Kemudian jenis-jenis jin dikatakan di dalam Quran begini. Wa anna minnas salihun, bahwa di antara kami jin-jin ada orang-orang yang baik-baik, soleh-soleh, sudah mendengarkan Quran, yaitu pada waktu Nabi sembahyang subuh, dengar, dan di kesempatan lain, sebab Nabi itu pun diutus jadi rasul bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada juga yang kurang dari ukuran orang baik soleh tadi itu. Kunna fara'iqa qidada, kami ini mempunyai macam-macam aliran yang bermacam-macam. Jadi agamanya juga macam-macam. Ya. Agamanya atau pahamnya, imamnya, pendapatnya, walhasil persis seperti manusia jin. Jadi jin itu terbagi-bagi seperti manusia ini. Ada yang terlalu rasional, ada yang ikut aliran ini, aliran itu, aliran macam-macam. Ini qara'iqa qidada. Jadi paham-paham itu mereka persis. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, dan kami sekarang menjadi yakin jin-jin ini setelah mendengar dari Quran bahwa kami tidak akan mampu mengalahkan Allah, kekuatan Allah baik di bumi dan juga walan nu'jizahu haraba, kami tidak mampu untuk lari dari kejaran Allah. Ya. Baik dimanapun kami bisa diuber-uber oleh Allah dengan menggunakan malaikat-malaikatnya. Jadi alat atau pasukan yang digunakan Allah untuk menghajar dan menundukkan jin adalah malaikat. Baik di langit gaib, di mana mereka selama ini mencuri dengar, sekarang dikawal oleh malaikat dengan bawa anak panah api, tiap mendekat dilempari dengan api. Maupun di bumi. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, dan bahwa kami setelah mendengar Quran ada yang iman, ada yang Islam. Nah, jadi ada jin yang soleh, yang suka ngaji, yang suka disuruh keliling, ada. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Nah, ini jin satu sama lain bicara. Siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak akan takut bakhsan, kekurangan, dalam arti nilai kebaikannya akan dikurangi, wala rohaqo, dan tidak pula berkelebihan dari kesalahannya. Jadi menurut kadar kesalahan dan kebaikannya kita akan dinilai oleh Tuhan. Ini kalau mau percaya. Terus ayat yang ke-14 mengatakan, wa anna minnal muslimun. Nah ini, bahwa dari kami jin ada yang muslim, ada yang Islam,
Wa minnal qasitun, di antara kami juga ada yang nyeleweng, tidak Islam. Faman aslama faulaika taharraw rasyada, maka jin yang Islam, maka mereka itu telah menemukan petunjuk. Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba, orang yang menyimpang, jin yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Jadi kalau kita kembali, makhluk jin dan manusia itu sebenarnya martabatnya sama. Sama-sama hamba Allah, sama-sama mendapat perintah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, kata Allah, dan tidak menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah saya. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita mendewa-dewakan jin, itu sama saja. Tidak boleh mendewakan manusia, sama. Manusia dan jin sama. Karena banyak saya Islam, ada jin Islam, sama. Kalau dia bisa baca kitab ini, ya sama dia. Sama saya bisa baca. Nah, kalau dia umpamanya ngerti bahasa Arab, mengerti Quran, saya tidak ngerti, ya dia lebih pintar dari saya. Ini gitu saja. Ya, begitu saja. Tapi kita mendewa-dewakan dia, apalagi lalu memohon-mohon pada dia. Nah, ini mengkhawatirkan ini kepada iman kita. Karena itu pagi-pagi kalau ada orang datang kepada orang yang mempunyai hubungan yang yang erat, apa yang ramah tamah, apa yang akrab dengan jin, itu didosakan, dosa gitu saja. Seperti hadis tadi itu, ya. Jadi kalau kita itu memang orang mukmin, orang Islam, satu-satunya yang harus kita mintai perlindungan cuma Allah saja. Titik. Ini maksudnya itu, ya. Tapi bahwa orang itu bisa berhubungan dengan jin, iya bisa. Dengan setan bisa, dengan malaikat bisa, dengan apa lagi? Itu dengan itu seperti kekuatan hipnotisme, ya, dengan apa telepati, apa itu namanya, menghubungi dari jarak jauh, ya. Itu bisa. Ini hebatnya manusia itu loh. Di sini hebat. Karena itulah dengan alat yang elektronis ini, yang alat yang ampuh ini, yang tidak ternilai ini, justru manusia diuji itu. Sampai di mana dia bisa memanfaatkan alat ini untuk kebaikan. Seperti juga kita diberi akal oleh Tuhan. Akal ini juga hebat loh ini. Ini bisa membongkar lautan, membongkar bintang-bintang, membongkar tumbuh-tumbuhan rahasia alam dengan akal. Itu kehebatannya. Yang akal ini sebenarnya satu pancaran, satu pantulan dari roh tadi itu. Roh semua itu berpusat pada roh. Jadi roh itu merupakan satu satu dinamo, ya, yang besar dari kekuatan rohani manusia. Ya. Sehingga kita itu bisa mendengar. Itu dari mana kekuatannya? Justru dari sumber yang namanya roh. Buktinya kalau mati bisa dengar gitu. Hah? Kalau orang mati disuntik ya tadi ya diam aja. Itu nih yang mendengar. Iya toh? Tapi coba lagi, ada lagi yang aneh. Kita itu kalau tidur, artinya roh masih ada, ya. Di pinggir amben mau jatuh, kok bisa lo ngene? Gumun. Iya, kok ngelak, kok bisa itu, kok otomatis. Padahal akal kita tidak kerja waktu itu, mata kita sudah terjem, tidak lihat bahwa kita itu tidur di pinggir amben itu. Tapi mau jatuh kayak gitu, loh gini. Malah ada yang hebat lagi, ada gelas ditaruh. Ini kita tidur mulai ke sini, lo kok bisa ngene gitu. Sampai kita tidak menyentuh gelas itu. Nah, ada lagi yang hebat lagi. Kita itu kalau yang tiap binatang itu mau masuk ke sini, tidak jadi urung. Tapi coba nih mati, dileboni temen. Itu sudah ada radarnya itu. Nah inilah, ini permainan yang misterius, ya. Juga dengan perasaan
atau dengan kekuatan rohnya itu sebenarnya manusia itu mempunyai alam dan mempunyai hukum yang sendiri, yang tidak takluk lagi kepada hukum tubuh fisik. Malah ada lagi ya, hebat orang yang biasa sembahyang, yang biasa loh, durung sembahyang isya, lah kok ngilir, entah, seolah-olah ada peringatan halus kamu durung salat isya. Ini saya tidak cerita. Insya Allah sampai banyak mengalami. Kita nonoai. Ya usah kulino sembayang loh. Ini kata kulino loh. Kulino tidak sembayang. Ya mbok. Itu namanya rohnya sudah tidak terdidik lagi, sudah lain. Iya. Nah, jadi seperti juga orang ketagihan kopi, ketagihan arak, ketagihan wanita, ketagihan minuman keras. Itu juga gerak-gerik dari atau gejala-gejala rohnya itu. Rohnya yang sudah, ya maaf saja, yang sudah dilatih untuk, ya begitu-begitu itu. Nah, jadi roh ini tergantung kepada kita. Apakah kita manfaat? Ini ujian berat. Justru di sini, di tengah-tengah simpang siurnya hubungan roh tadi itu. Ini roh. Kekuatan magnet yang bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi, timbal balik. Hidup di tengah-tengah aliran-aliran listrik yang bermacam-macam. Ada kekuatan elektris dari jin, elektris dari malaikat, elektris dari di persimpangan ini bagaimana kita? Apakah kita bisa menyelamatkan roh kita? Juga di tengah-tengah adat kebiasaan dan macam-macam kebiasaan itu, tradisi segala macam pikiran ini saling berpengaruh. Justru di sini hebatnya perjuangan manusia, kelainan manusia dengan jin, kelainan manusia dari malaikat justru di sini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah lumpur tapi kita tidak menjadi lumpur. Nah, ini keistimewaan Tuhan menciptakan manusia. Saya sudah pernah menerangkan manusia ini misinya di dalam hidup 3 menurut agama, ya. Perlunya manusia diberi hidup ini untuk apa? Apa supaya kawin gitu. Apa untuk kawin, cok? Jadi artinya kalau tidak kawin gagal misi saya. Apa begitu? Apa untuk supaya makan? Loh, kalau untuk makan saja sebenarnya tidak usah manusia. Banyak yang lain bisa makan. Iya toh? Siapa itu? Ya kewan-kewan itu loh ya. Kan sudah cukup Tuhan bikin kewan beres. Buat apa bikin manusia kalau hanya untuk makan loh. Kalau untuk kawin sudah ada yang bisa kawin selain manusia ada. Nah, perlunya Tuhan kok bikin lagi makhluk siapa sih yang namanya manusia ini? Ini harus ada kelainannya. Nah, kita menemukan 3 misalnya. Pertama sebagai garis umum, ini prinsip atau strategi umum lah ini ya. Dari yang namanya makhluk sebagai Tuhan Rabbul Alamin, dia sendiri yang hanya berkuasa, dia sendiri yang akan menentukan segala-galanya, maka semua makhluk selain Allah, selain Tuhan harus tunduk kepada hukumnya. Nah, ini yang disebut ibadah itu. Jadi seperti hukum alam, tumbuh-tumbuhan itu tunduk pada hukum yang dibikin oleh Tuhan, ya, seperti hukum api panas, ya. Ini tunduk kepada dari hukum alam itu. Kalau menurut agama istilahnya sunnatullah, aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang harus berlaku. Dan manusia juga harus tunduk pada hukum Allah. Nah, namanya agama, ya kan? Nah, ini satu. Nomor 2, manusia diberi misi tidak seperti jin, tidak seperti malaikat, tidak seperti binatang dan lain-lainnya, yaitu sebagai khalifah. Dia harus mengeterapkan semua ajaran-ajaran dan hukum-hukum alam, hukum Allah itu di bumi. Ini yang kedua. Jadi manusia oleh Tuhan diciptakan lahir ke dunia ini untuk satu, memanfaatkan alam ini sendiri. Matahari, kekuatan matahari, kekuatan bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, zat-zat. Jadi penyelidikan ilmiah dalam lapangan kesehatan, kedokteran,
lapangan ilmu kimia, lapangan ilmu planet, itu semua sesuai dengan tugas manusia. Memang itu, untuk itu manusia diciptakan untuk mengolah alam semesta ini. Itu khalifah namanya. Juga khalifah untuk manusia. Bagaimana manusia ini supaya mengikuti hukum alam yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu agama. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu punya hukum alam sendiri, gitu. Terus ikan punya hukum alam sendiri. Maka manusia ini juga punya hukum alam sendiri yang namanya agama. Jadi agama itu sama dengan hukum alam untuk manusia. Ini yang kedua, ya. Misi yang kedua. Yang ketiga, ini yang tidak ada pada setan, tidak ada pada malaikat. Yaitu dia harus sanggup dengan alat-alat perlengkapan yang diberikan pada manusia itu, mulai dari jasmaninya, dengan otaknya, dengan telinganya, dengan matanya, dengan rohnya, ya, dengan alat-alat. Dia bisa memenangkan ujian, ya, dan perjuangan, pergolaan, baik dari alam. Saya kedinginan, ya, jangan tidak kedinginan bagaimana? Karena itu Tuhan membuat nyamuk kecil itu yang gigit. Itu merupakan hikmah yang hebat setelah manusia ini mengerti digigit itu bisa menimbulkan penyakit. Akhirnya lahirlah dokter-dokter spesialis, gitu. Kalau zaman kuno supaya jangan digigit ya apa? Akhirnya bikin selambu, gitu. Bikin baju. Itu hanya karena semut itu. Jadi andai kata tidak ada semut, tidak ada kemajuan, tidak ada dokter. Nah, jadi dokter harus berterima kasih kepada nyamuk-nyamuk. Tapi kalau dokter nggak punya Tuhan lo ya. Tapi kalau punya Tuhan, ini memang Tuhan menciptakan saya supaya saya dengan alat perlengkapan yang diberikan pada saya harus berjuang melawan, ya, kalau pakai istilah yang gagah, ya, melawan alam. Nah, ini akan mengatasi alam. Itu termasuk misi itu. Kemiskinan, kenapa ada kemiskinan? Supaya kamu bisa menangani. Memang Tuhan tidak membuat beres, memang supaya kita berjuang itu. Karena itu ya, kalau ada orang mengeluh, ya apa sih dunia ini kok tidak pernah beres-beres. Kalau beres, tidak perlu manusia, tidak perlu lahir manusia. Ini loh, ini harus kita tangkap ini rahasia Tuhan. Itu memang gitu. Kenapa penyakitnya tidak pernah lenyap, para dokternya lahir seperti marmut? Iya, banyaknya dokter sekarang ini seperti marmut. Tapi kenapa kok masih kalah dengan banyaknya penyakit? Memang itu lagi. Jadi kita ini kalau sudah tahu begitu, kita ya ini memang ini perjuangan. Memang saya dilahirkan oleh Tuhan ini justru untuk menghadapi ini. Justru untuk menghadapi yang remeh inilah saya lahir. Nah, ini istrinya juga begitu. Bapak itu mulai 15 tahun kok pagangin istri itu sampai dijadikan istrinya dia. Bagaimana kita sanggup enggak di atas perbedaan dan perlainan ini kita mencari jalan modus vivendi, mencari jalan tengah, mencari di antara apa itu istilah sekarang these, antithese, kita disuruh mencari synthese. Nah, untuk itu kamu manusia dilahirkan begitu. Kalau sudah mengerti gitu, ngono kan? Ya wis karuan loro, ya loro siapa no? Karena dengan loro ini saya merasakan perbedaan. Ya, kondisi badan dengan meriang ini. Nah, akhirnya saya cari dokter. Nah, dokter ini, wah ini meriang sih lain dengan akhirnya ada spesialisasi, ya. Dokternya coro dokter umum tidak cukup. Harus ada dokter telinga, ada dokter gigi, ada tenggorokan, ada dokter kulit, kan ya toh? Ada dokter apa lagi? Ada jiwa, ada nanti semua anggota punya dokter ini. Ya, dokter telinga, ya, dokter udel, ya. Ya ini guyon ya.
Tapi memang begitulah. Dari hasil perjuangan manusia, ya, yang disebut dalam ibtilah. Ibtilah itu ujian. Memang manusia lahir untuk menghadapi ujian. Ini misi manusia yang ketiga. Ya, tapi kita harus bersyukur bahwa di atas segala-galanya itu kita masih dikasihani oleh Allah. Kita tidak dibiarkan terlantar begitu saja. Kita tidak dilepaskan begitu saja, tapi diberi pegang. Baiklah, kamu sudah mengurus tugasmu. Ini ibarat mobil, dibikin mobil. Nah, ini sudah ada di sini keterangan dari pabriknya. Mobil ini terbuat dari begini, ini konstruksinya begini. Cara pemakaian, kalau sudah 2000 kilo ini harus ininya ditap, ini harus begini, sembayang, ini puasa, itu cara pemakaian itu. Ini kita ini dibikin pabrik ya, lalu diikuti keterangan. Ini namanya manusia. Manusia ini terdiri dari ini. Ini biasanya begini, banyak itu isinya agama itu sudah ya. Jadi agama itu sebenarnya itu apa kalau istilahnya? Ya konstruksinya dan juga cara pemakaiannya, pemakaian. Jadi kalau orang ingin tahu saya sebagai mobil ini bagaimana menggunakan mobil ini, bacalah dulu keterangan bagaimana konstruksinya dan pemakaiannya, kekuatannya supaya lekas amok. Nah, itu umpamanya tap, ya di tap, anunya itu olinya setiap berapa kilo itu 1000 apa. Nah, nanti kalau ini sudah diganti dan ini caranya air, ini harus begini, ini macam-macam sudah. Nah, macam-macam itu adalah agama kita. Islam merupakan cara pemakaian dan pemanfaatan diri kita. Siapa orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu kepada agama, itu sama saja kita beli mobil baru, yang baru sama sekali belum ada tunggalnya, ya. Kita merasa, ya model dewe gitu. Kalau dicekik kok buka dewe, anunya itu, lawangnya itu buka, lulu. Itu apa? Nah, kita akan menjadi ketawaan nanti. Kalau kita, ya ketawa, kalau manusia, ya malaikat itu ketawaan, Cari ngerti teknik mobil, ya. Nah, tapi kalau kita teknik hidup ini tidak ngerti teknik manusia, teknik kehidupan ini, karena dia tidak kenal agama. Tapi kalau kita sudah belajar agama dari pencipta kita sendiri, dari pabrik kita sendiri, dari perancangnya sendiri, ya, insya Allah kita itu akan selamat dan bisa bermanfaat sesuai dengan maksud diciptakannya kita di alam bumi. Ya, saya kira sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa mati?